misalkan upamane Pak Surono itu nyuwun duit tinggi blonjo sayur gitu ya. Bapak kula nyuwun arta tinggi blonjo sayur sak manten. Iya. Terus rong dina mara neh. Bapak kula nyuwun arta kangge blonjo sayur. Lha wingi rong dina kayake saya enggak pernah bertanya lagi. Dekne wis jelas-jelaske dhewe. Sing wingi dereng mboten kula tumbasaken nggih blonjo sayur ya Bapak. Kula nggih niki. Lah tibake sikil kula kejengklok kula nggih pijet kan gitu. Dekne dhewe sing ngomong kok. Tapi pamane kan begitu. Saya enggak tanya kemudian lah wingi koyo wis bar nyuwun to kok nyuwun neh kan gitu. Saya percaya dia pasti enggak menyalahgunakan. Kalaupun menyalahgunakan, sing salah kan dekne kan gitu saja penak toh. Kan gitu. Ki contoh. Tapi tenan ya Pak Surono ya. ini hanya contoh. Tapi saya yakin itu enggak. Tapi saya intinya begini, saya enggak pernah bertanya, "Lu kok nyuwun neh?" Kan enggak. Saya enggak melakukan itu. Walaupun bukan berarti saya enggak ngecek dan lemah manajemen, enggak. Saya juga mencari informasi, tapi yang saya kontrol bukan masalah teknisnya, tapi masalah perilakunya, masalah biaya bebarengannya, masalah itu yang kita lihat kan. Oke, ya semampu apa. Akhirnya ya masing-masing semampunya masing-masing. Nek kowe niru bapak penuh ya pangapunten ya agak kesulitan karena saya sejak kecil sudah dibentuk seperti ini. Anak kecil. Saya tuh sakit kayak apapun dulu tanya ibu saya ya. Tanya saya sakit kayak apapun saya belum pernah sambat. Tahu-tahu ya semaput, pamannya kan begitu. Tahu-tahu digotong di rumah sakit kan gitu. Sakit perut ya saya enggak sambat. Saya di Jogja itu sudah seperti Anfal akhirnya karena beberapa hari saya nggak bisa maem, seminggu nggak bisa maem, kemudian saya ke kamar mandi terantanan. Ki koncoku enek gak sing kok Jakarta jenenge Pak Amir ya. Itu pernah satu kos sampai dia ketakutan, kok nek mati ndek kene piye kan gitu. Karena akhirnya kan dia tahu karena saya hampir seminggu lebih saya nggak keluar kamar. Jika ke kamar mandi saya berangkang, bahkan di 2 hari terakhir saya saat diminta oleh namanya Pak Purbo, karena Pak Purbo gerah diminta Bu Purba untuk nganterkan ke rumah sakit. Saat itu saya berangkang kalau ke kamar mandi, saya usahakan untuk dapat berdiri tapi saya nggak tampakkan saya sakit. Akhirnya di tengah jalan saya juga berguling-guling dengan ibu kos saya. Akhirnya dua-duanya masuk rumah sakit kan gitu. Saya pulang. Ya saya bukan maksud apa-apa, bukan ini hanya untuk saya karena sudah terbiasa untuk tidak ngeluh. Bahkan pada saat teman-teman saya, katakanlah saudara-saudara saya, ya saudara dari adalah begitu. Itu mengira bahwa saya itu diberi sangu orang tua berlebih-lebih. Akhirnya saya harus puasa Daud bukan karena untuk ganjaran, tapi karena untuk ngirit. Itu. Kedua, saya jualan jagung bakar untuk memenuhi nyangoni keluarga-keluarga ini. Karena mereka mengira saya sanggup berlebih. Sehingga setiap kali saya habis pulang, kemudian sing diutangi dan seterusnya. Bahkan, mohon maaf, saya katakanlah di awal itu bahwa saya memang rata-rata juga catering, tapi saya jarang makanan catering saya. Kenapa? Karena dimaem sama teman atau saudara-saudara itu. Kemudian saya biasanya puasa. Saya nggak berani makan kalau belum 11 siang. Jadi kalau sudah lepas 11 siang, berarti yang bersangkutan nggak datang. Karena seperti dapat dijaga, kayak mesti teko. Maka catering saya beliau-beliau yang habiskan.
saya lapar sampai besok. Itu hal yang normal bagi saya. Dan saya nggak pernah cerita sampai hari ini. Saudara-saudara saya ceritakan 3 tahun yang lalu saya baru cerita. Itu pun ada musabab-musababnya. Saat mereka cerita kebablasan bahwa penak ponakannya awak dhewe ini kan gini bla 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 bla. Kemudian saya cerita. Kamu tahu, saya nuntun motor jarak 15 km. Itu nuntun karena bensinnya entek. Pernah saya sambat kepada kamu berapa kali. Tahu enggak, saya jagung bakar itu 1,5 tahun untuk memenuhi sangu kalian. Saya ceritakan, baru mereka kaget. Saya bukan maksud apa-apa, cuman kalau saya ceritakan supaya jenengan tahu, saya sering ngomong ojo dadi wong sambat. Saya melakukan itu. Saya sales obat 1 tahun, door to door dengan generik, ikut generik itu. Orang tua ibu juga nggak tahu. Ini kalau nyales besi saya 3 tahun. Oke, itu untuk memenuhi karena mereka mengira bahwa saya berlebih. Walaupun bapak ibu nggak pernah enggak, cuman memang saya berusaha yang hidup sehari-hari saya mencari sendiri. Oke, saya hanya mentransformasi ini. Bahkan saya tahu persis bahwa ada orang yang selalu ngolok saya dan membuat fitnah ke teman-teman saya sehingga teman-teman saya menjauh. Itu ada, tapi nggak usah kamu telisih. Karena yang bersangkutan pun tidak pernah saya konfirmasi. Teman-teman saya yang menjauh, saya tahu itu akibat memfit atau ngolok-ngolok saya, pun nggak pernah saya ngecek. Terserah. Sampai detik ini mereka juga nggak tahu. Kalau reuni ke Jawa Timur, dia nggak kesini, mengira saya masih seperti itu. Dikira seperti itu, seperti dibenarkan gitu ya. Ngerebut orang tua begini dulu begini kan gitu. Itu saya nggak pernah. Sampai detik ini, saya cerita juga baru ini. Ada teman saya sekampus yang sekarang juga hadir, Mas Hiri Purwoko, tapi kamu nggak usah tanya Mas Hiri, kalau nanti kamu ditanya nggak usah dijawab gitu ya. Jawab aja. Ya memang seperti itu gitu saja kan gitu. Karena dia kalau Mas Hiri itu ke saya, Bapak, kayak kan sering ngerasain jenengan, wes cukup, nggak enak manfaatnya diceritakan. Kalau Tuhan mengendaki hidayah, Allahan apapun nggak akan berpengaruh. Sudah biarkan saja. Maka dia nggak pernah ada kesempatan untuk ngomong kejelekan orang yang selalu membicarakan kejelekan Bapak. Tanya Mas Heri Purwoko. Saya cerita ini untuk Koco Brenggolo ya. Walaupun kamu nyontoh penuh juga akan kesulitan. Menowo lo ya. Menowo. Gitu. Kok pede banget sih saya. Ya. Saya kira itu perlu untuk diceritakan. Itu kemudian semoga kita dalam ridho Allah, dalam maghfirahnya, dalam bebaran berkah pangestu guru wasitoh. Ayo bangun bebarengan kebersamaan dan kekeluargaan. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, terjaga kesehatan. Kita memohon juga ikhtiar untuk kesehatan gitu ya. Dan sekali lagi semuanya kita bangun kekeluargaan, kebersamaan dalam pengertian yang sebenarnya, komunikatif yang pengertian yang sesungguhnya, sehingga berlakunya benar-benar harmonis yang utuh, bukan harmonis yang semu. Karena inilah jika Janatun Naim diwujudkan di muka bumi, memang ya ini Bapak Ibu, kalimat
Usriwatul jannah lil mukminin ghairu ba'id. Tajri min tahtiha anhar fi khalidina fiha abada. Itu mudorek Bapak Ibu. Ya. Itu mudorek. Artinya bahwa usriwatul jannah, indahnya wujudnya jannah atau surga dalam bahasa Indonesia usriwatul jannah bagi mereka yang memposisi khusus lil mukminin, orang-orang yang iman dengan bla 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 tadi akhir definisinya, itu sungguh ghairu ba'id, tidak di mana-mana, enggak jauh di mana-mana. Kan gitu. Jika itu yang dilakukan, maka asrun al-hadimah, anugerah yang tak terhingga dan akan mengalir terus menerus. Surga, neraka yang akan datang saat setelah meninggal dunia itu konsekuensi dari kehidupan kita di dunia ini. Bukan hadiah atas apa yang kita lakukan, tapi konsekuensi atas apa yang kita lakukan saat ini. Karena jannah itu ada alif lam, karena jannah itu ada tasdid, artinya bukan masalah tempat besok, tapi kondisi batin dan kehidupan kita di saat ini. Itu tutupannya, ini yang tidak dimengerti banyak manusia. Sekali lagi, semoga dalam ridha Allah dan mendapatkan ber-beram kahbang istighfar. Ini doa pendek, tapi ini doa padat. Doa panjangnya nanti dipuji wali kutub. Oke. Saya kira begitu, dan kita tutup dengan alhamdulillah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ditutup dayu teko tembang dolanan. Tapi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.